Assalamualaikum Sobat Muslim, selamat datang kembali di channel Media Muslim. Hari ini saya akan membahas mengenai kisah teladan dari Siti Khadijah, wanita yang dinantikan surga. Siti Khadijah menjadi salah satu dari 4 wanita yang menjadi teladan dalam kehidupan Muslim. Keempatnya dijanjikan surga sesuai hadis yang dinarasikan Az-Zahabi. Dikutip dari beberapa sumber, berikut keistimewaan Siti Khadijah yang punya julukan Ummul Mukminin. Yang pertama, lahir dari keluarga revolusioner yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Sebagai salah satu pemimpin suku, ayah Khadijah memilih, membesarkan dan memberi pendidikan yang baik pada putrinya. Khadijah menjadi seseorang yang pintar, sukses, dan meneruskan usaha perdagangan ayahnya, beretika, dan mempunyai keyakinan yang kuat. Yang kedua, julukan Khadijah. Siti Khadijah dikatakan memiliki karakter mulia dan tegas. Karakter tersebut melukiskan besarnya penghormatan kaum Quraisy pada sosok Khadijah. Keunggulan karakter menjadikan kaum Quraisy memberi julukan At-Thahirah atau yang suci pada sosok Khadijah. Tak heran jika Khadijah diinginkan banyak pemuka Quraisy menjadi istri dari putranya. Yang ketiga, tidak menyembah berhala. Khadijah diceritakan tidak ikut menyembah berhala suku Quraisy. Hal ini terungkap saat Khadijah menghadiri festival yang diadakan Quraisy di sekitar Ka'bah. Peserta acara yang kebanyakan perempuan menyembah berhala Hubal yang dianggap dewa ramalan. Walau ikut dalam festival, Khadijah tidak ikut menyembah Hubal meski datang ke festival. Yang keempat, Khadijah mempertimbangkan seruan adanya utusan Tuhan. Khadijah tidak ikut melakukan hal yang kurang menyenangkan pada orang tua di festival tersebut. Dia justru terlihat tenang, bijak, dan mempertimbangkan tiap kata dari orang tua Yahudi yang identitasnya tak dijelaskan detail tersebut. Momen ini seolah menandai takdir Khadijah selanjutnya menjadi yang pertama yang meyakini kebenaran wahyu Allah SWT dan memeluk Islam. Ketika peristiwa ini, Khadijah telah menjadi pedagang sukses yang kaya dan rendah hati. Dia juga dermawan terhadap hartanya pada orang lain yang membutuhkan. Sosoknya menjadi inspirasi di kalangan Quraisy untuk memiliki karakter jujur, bijak, pekerja keras. Yang kelima, melamar Rasulullah SAW. Jika umumnya laki-laki melamar perempuan, maka Khadijah menempuh cara sebaliknya saat menikahi Rasulullah. Khadijah melamar Nabi Muhammad melalui orang ketiga Nafisah binti Munya, yang merupakan sahabat saudagar wanita tersebut. Nafisah kemudian menyampaikan maksud Khadijah pada Abu Thalib, paman dari Nabi Muhammad. Yang keenam, pendukung utama Nabi Muhammad SAW. Setelah proses lamaran, Amirat Quraisy atau Putri Quraisy tersebut akhirnya resmi menjadi istri Rasulullah. Nabi SAW awalnya adalah pegawai Khadijah yang memimpin rombongan dagang menuju Suriah. Pernikahan Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah terjadi sebelum turunnya wahyu dari Allah SWT. Dukungan utama Khadijah terlihat saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Yang ketujuh, membenarkan wahyu dari Allah SWT. Keistimewaan Siti Khadijah juga terlihat saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Khadijah tidak bersikap masa bodoh, namun ikut mencari tahu kebenaran wahyu yang diterima Nabi Muhammad. Saat itu, Khadijah mendatangi pamannya Warokah bin Naufal yang bisa bahasa Ibrani. Warokah diceritakan sebagai orang tua yang kehilangan penglihatan, namun dipercaya Khadijah. Kisah ini dituliskan dalam hadis seperti diceritakan Siti Aisyah. Khadijah berkata kepada Warokah,
"Wahai paman, dengarkan kabar dari anak saudaramu ini." Warokah berkata, "Wahai anak saudaraku, apa yang terjadi atas dirimu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah dialaminya. Warokah berkata, "Jibril, ini adalah namus yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Duhai, semoga saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu." Nabi bertanya, "Apakah mereka akan mengusir aku?" Warokah menjawab, "Ya, betul. Tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau, kecuali pasti dimusuhi orang. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya." Tidak berapa lama kemudian Warokah meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari. Nah, berikut tadi sepenggal cerita menarik dari Siti Khadijah, istri pertama dari Nabi Muhammad. Khadijah, seorang perempuan yang kaya namun tetap patuh pada suaminya dan percaya kepada Allah, hendaknya kita bisa menjadikannya sebagai suri tauladan untuk kehidupan sehari-hari. Agar tidak ketinggalan informasi lainnya seputar Islam, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng agar tidak ketinggalan mengenai video terbaru kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.